Ya, shalom, selamat siang untuk kita semua. Terima kasih sebelumnya saya mengucapkan pada LPPS Palu yang sudah memberikan saya kesempatan dalam menyampaikan perenungan firman Tuhan pada hari ini. Dan sebelumnya perkenalkan, nama saya Ernawati Halawa. Saya asalnya dari Sumatera Utara atau yang biasa disebut dengan Pulau Nias. Nah, pada saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelumnya saya mau ajak Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur kepadamu pada saat ini kami bisa berkumpul meskipun hanya melalui ibadah online, live streaming pada saat ini, tetapi kami percaya bahwa kasih setia Tuhan ada di tengah-tengah kami. Dan pada saat ini hamba-Mu menyerahkan seluruh rangkaian ibadah kami ini, dari awal pertengahan hingga pada akhirnya, kiranya Tuhan bercampur tangan dalam hidup kami. Dan hamba-Mu yang mau menyampaikan kebenaran firman-Mu, kiranya Tuhan pakai secara luar biasa. Biarlah lidah bibir hamba-Mu, hati dan pikiran Engkau fokuskan, Engkau pakai Tuhan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Sehingga apapun yang disampaikan oleh hamba-Mu itu menjadi kemuliaan bagi nama Bapa di surga. Terpujilah Engkau Allah yang hidup, Allah yang luar biasa bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sekali lagi saya sapa kita semua, salam. Dan pada saat ini kita akan membahas tentang tema yaitu ketahanan. Saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus atau Bapak Ibu, pada hari ini saya ingin menyampaikan pesan firman Tuhan untuk kita semua dengan tema ketahanan, atau yang biasa disebut dengan building resilience, membangun ketahanan. Saya mau ngomong sama saudara bahwa dalam membangun ketahanan, dalam sebuah perjalanan hidup, tentunya banyak masalah yang kita hadapi, banyak cobaan yang kita lalui. Tetapi saya mau ngomong sama saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini begitu banyak masalah yang kita hadapi, seperti yang sedang kita hadapi pada saat ini, di mana wabah virus corona sedang melanda seluruh dunia. Dan pada saat ini termasuk Indonesia dilanda oleh wabah virus corona. Nah, ini akan banyak nih, badannya ada nanti resesi ekonomi yang begitu membuat kita khawatir dan bahkan takut mengambil kesimpulan. Jalan keluar sulit untuk kita tempuh. Namun saya mau ngomong sama Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, building resilience atau membangun ketahanan. Saudara-saudari, membangun ketahanan kita supaya kita siap menghadapi semuanya apapun yang terjadi. Dan bisa bertahan bahkan kemudian berkemenangan. Dan saya percaya bahwa kita yang hadir pada hari ini dalam ibadah live streaming akan memperoleh kemenangan itu. Dan kita lebih dari pemenang. Saudara adalah pemenang di dalam Yesus Kristus. Kita semua lebih dari pemenang. Amin. Haleluya. Nah, saudaraku, mungkin ada yang mau bertanya, apa sih yang dimaksud dengan resilience? Nah, yang disebut dengan resilience yaitu ketahanan, yaitu menahan atau bertahan dalam segala situasi, cobaan yang kita hadapi, seperti yang kita hadapi saat ini, yaitu dengan dilandanya wabah virus corona. Saudaraku, saya mau katakan bahwa resilience itu adalah kemampuan untuk tetap kuat, untuk bisa pulih, sekalipun dia ditekan atau diregangkan.
Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sama seperti pegas. Pegas yang bagus kalau ditekan pun atau diregangkan sekalipun, dia tidak akan rusak. Dia bisa pulih kembali. Nah, kalau saudara punya peralatan elektronik di rumah saudara atau di rumah Bapak Ibu, peralatan elektronik itu kualitasnya tentunya berbeda-beda. Nah, ada peralatan elektronik yang kualitasnya grade A. Nah, kalau kualitasnya grade A, saudara mau pakai seperti apa saja, mau ngapain saja, dia tetap awet atau dia tetap kuat. Nah, dia akan tahan lama, bahkan kualitasnya bagus. Tapi kalau barang KW atau barang tiruan, tentu kualitasnya itu rendah. Dan mungkin baru dipakai sesaat, baru dipakai sebentar, dia cepat rusak. Nah, itu bicara tentang daya tahan. Artinya bahwa daya tahan setiap barang itu tentunya berbeda-beda. Jadi demikian dengan manusia. Daya tahan orang yang satu dengan orang yang lain itu tentunya berbeda. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi badai, krisis, tantangan, dan berbagai persoalan lainnya yang terjadi dalam diri kita, tentunya kita harus bertahan dan kita membangun ketahanan iman kita di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Tapi saya percaya Bapak Ibu, setiap kita yang hadir dalam ibadah live streaming saat ini atau yang menyaksikan perenungan firman Tuhan pada hari ini sudah menjadi keluarga Allah, dan kita adalah orang-orang yang tangguh, orang-orang yang punya daya tahan yang kokoh, adalah orang-orang yang tahan banting. Nah, amin saudara-saudariku, pada saat ini jika kita sudah bertahan, jika kita mempunyai daya tahan yang kokoh dan kuat, sehingga apapun yang terjadi kita tidak peduli. Mau badainya sebesar apapun, mau persoalannya sebesar apapun, tapi kita tahu satu hal yang pasti, yaitu ada kekuatan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Karena Alkitab berkata, 7 kali orang benar jatuh tetapi ia bangkit kembali. Artinya bahwa ada kebangkitan terjadi, saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ada pemenuhan terjadi karena ada ketahanan di dalam Kristus Yesus. Saya percaya bahwa ketahanan saudara dan saya saat ini akan meningkat, levelnya semakin tinggi. Dan ketahanan saudara dan saya semakin bertumbuh di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ketahanan saudara dan saya semakin kokoh karena kekuatan ilahi yang daripada Tuhan mengalir dalam setiap kehidupan kita. Saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Boleh kita katakan amin? Nah, untuk itu mari kita membacakan kebenaran firman Tuhan pada saat ini yang terambil dari 2 Korintus pasal 6 ayatnya yang keempat. 2 Korintus pasal 6 ayat yang keempat berbunyi demikian. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Nah, saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus atau Bapak Ibu, pada saat ini sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan, yang ngomong di sini adalah Rasul Paulus, ya. Perhatikan baik-baik kalimat ini, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa kami adalah pelayan Allah. Saya dan saudara adalah pelayan Allah.
kita semua yang hadir di ibadah live streaming pada saat ini adalah pelayan Allah. Kita sama-sama melayani Allah. Amin, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Nah, selanjutnya yaitu dalam menahan kesabaran dalam penderitaan, kesesakan dan kesukaran. Coba kita renungkan ayat ini. Di sini Rasul Paulus sedang menunjukkan seperti apa seharusnya kita sebagai pelayan Allah, sebagai anak-anak Tuhan, yaitu orang-orang yang tangguh, yang bisa menahan, yang bisa tetap kokoh walaupun di dalam kesukaran, di dalam penderitaan, di dalam krisis yang melanda, tapi iman kita tetap kokoh, tetap kuat. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, itulah yang dikatakan dengan faith resilience, yaitu iman yang bertahan atau ketahanan iman. Nah, tahukah kita yang pertama kali kita bangun yaitu membangun iman kita, dan saya percaya bahwa firman Tuhan pada hari ini yang kita dengarkan akan menimbulkan iman Bapak Ibu, saudara-saudari dan saya. Alkitab ngomong bahwa iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Saya percaya saat ini yang sementara kita mendengarkan firman Tuhan, saudara, iman kita timbul. Ketahanan iman kita bangkit. Mulai hari ini ketahanan iman kita semakin kokoh. Apapun boleh terjadi. Badai boleh menerjang kehidupan kita, tetapi kita tidak boleh goyah. Iman kita tidak rontok. Saudara dan saya tetap teguh berdiri sebab kita tahu Tuhan menopang hidup saudara dan saya. Ya, itulah Rasul Paulus, seorang pribadi yang ketahanan imannya kuat dan kokoh. Di dalam Alkitab banyak nama-nama yang saya bacakan sama saudara, yaitu yang mereka adalah orang-orang yang mempunyai ketahanan iman yang luar biasa. Ya, masih ingat enggak? Sadrah, Mesah, dan Abednego. Mereka harus melalui dapur berapi yang bernyala-nyala, namun imannya tetap kuat. Dia tidak goyah, dia tetap kokoh, berdiri teguh di dalam iman. Menjaga iman percayanya kepada Allah. Apapun yang terjadi dalam kehidupan mereka, mereka tetap percaya kepada Tuhan. Mereka berkata, nah, Allah sanggup menyelamatkan kami. Tapi kalau Allah tidak menyelamatkan pun, tetap kami percaya. Luar biasa ya, iman mereka, saudara. Nah, saya mau ngomong sama Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita butuh iman seperti Sadrah, Mesah, dan Abednego yang berani berkata, aku percaya. Apapun yang terjadi, mereka tetap percaya. Tuhan sanggup menyembuhkan aku. Tuhan sanggup menolong pekerjaanku, studiku, dan Tuhan sanggup memberkati keluargaku dan juga keuanganku. Jadi untuk apa kita takut? Untuk apa kita bimbang? Tuhan sanggup memberikan keselamatan. Karena keselamatan itu pasti terjadi jika kita percaya, jika kita imani. Kalau tidak terjadi pun, aku tidak gentar. Katakan amin, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Aku tidak akan mundur, aku tetap percaya. Amin, saudara-saudariku. Nah, lihat Sadrah, Mesah, dan Abednego yang mengalami seperti itu. Tidak ditinggalkan Tuhan
Mujizat Tuhan terjadi turut campur dalam kehidupan mereka. Jadi percayalah bahwa Tuhan juga ikut campur dalam kerjaan kita, studi kita, kesehatan, dan juga pelayanan kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita bangun ketahanan iman kita. Hari ini mari kita meminta dari Tuhan, yaitu DNA yang ilahi. Kita butuh DNA yang tangguh, DNA yang resilience atau ketahanan yang kuat, sehingga di masa COVID-19 ini, ketika dunia dilanda dengan berbagai macam goncangan sekalipun, yang lain mungkin rebah. Seperti dikatakan, 1.000 rebah di sisi kiriku dan 10.000 rebah di sisi kanan, tetapi kita tetap kuat berdiri. Iman kita tetap kokoh, kita tetap percaya, kita tetap memuji-muji Tuhan, dan kita tetap berdoa. Kita tetap maju untuk melayani Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, apapun yang terjadi di dalam hidup kita, meskipun saat ini kita mengalami krisis ekonomi, tetapi kita tetap mengembalikan persepuluhan untuk Tuhan. Kita tetap memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita tetap bersaksi menyelamatkan jiwa-jiwa, dan biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan dalam setiap kehidupan kita. Itu yang namanya faith resilience atau ketahanan iman. Iman yang teguh. Oke, Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini saya mau mengajak kita semua menghapus kata-kata menyerah, hapus kata-kata habis deh, hapus kata-kata bangkrut, hapus kata-kata tidak ada harapan. Saya mau ngomong sama Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini jangan pernah menyerah, tetaplah bertahan. Oke Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekalipun resesi ekonomi bisa saja datang, tetapi jangan menyerah. Sekali lagi saya katakan, jangan menyerah. Bertahanlah, kuatkan iman kita. Sekalipun saudara dan saya belum melihat janji Tuhan itu, belum digenapi janji-janji Tuhan itu, tetapi jangan menyerah. Tetaplah percaya. Sekalipun saudara belum mengalami mujizat dan kesembuhan, belum saudara merasakan mujizat yang dari Tuhan, tetapi ingat, jangan menyerah. Tetap teguh di dalam iman. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam Alkitab saudaraku ada suatu kisah yang perlu kita pelajari, sehingga kita bisa mengerti pentingnya mempunyai iman yang tahan banting, iman yang resilience, iman yang tangguh. Ya, jadi kita belajar dari imannya Saul dengan imannya Daud. Ternyata iman mereka ini menentukan hasil dari hidupnya mereka. Apa maksud saya saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus? Saul dikisahkan dalam Alkitab, dia berperang melawan orang Filistin, dan ketika ia berperang melawan orang Filistin, dia jatuh, dia terluka. Itu bukan luka yang pura-pura saudara, dia benar-benar terluka. Tapi sayangnya di dalam kondisi dia saat dia terluka, terdesak, terjepit, dia gampang menyerah. Cepat sekali putus asa dengan situasinya. Karena apa? Karena dia tidak memiliki ketahanan iman yang kuat, yang kokoh, yang tangguh. Nah, ketika dia melihat orang lewat, dia mau ngomong, tolong,
bunuh aku. Itu adalah perkataan Saulus saat dia dalam kesesakan. Tapi mereka dalam posisi yang paling ready atau posisi yang paling utama, paling siap. Dan ternyata krisis kalau kita responi dengan benar akan mendatangkan kebaikan. Ingat Bapak Ibu, jika kita meresponinya dengan baik, maka itu akan mendatangkan kebaikan di dalam setiap kehidupan kita. Itulah suatu tujuan mereka atau komitmen mereka yang harus mereka tempuh, yang harus mereka selesaikan, yaitu memusnahkan virus-virus yang tersebar di seluruh dunia ini. Meskipun banyak jiwa-jiwa yang menjadi korban, tetapi itu tidak mengurangi semangat mereka dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai medis atau kepala penanganan virus COVID-19 ini. Mereka tetap bertahan karena mereka memiliki komitmen yang kuat atau tujuan yang pasti ke depannya. Nah, yang menjadi pertanyaannya bagi kita semua, sudahkah kita bertahan seperti mereka? Sudahkah kita mempersiapkan diri untuk menghadapi persoalan yang ada? Ataukah malah sebaliknya kita menyerah dan kita mengeluh dengan situasi dan kondisi yang saat ini kita hadapi? Apa yang menjadi komitmen kita yang telah kita bangkitkan kembali? Mari kita pertahankan dan milikilah ketahanan iman yang kuat dalam menghadapi situasi yang seperti saat ini terjadi. Saya percaya krisis kali ini, Bapak Ibu, akan mendatangkan kebaikan juga dalam hidup saudara dan saya. COVID-19 ini memang hantamannya kuat sekali. Dan bahkan kita ikut merasakan juga tantangan yang sedang terjadi ini. Tapi saudara, Bapak Ibu dan saya, keluarga Allah, kita bukan pecundang. Ingat Bapak Ibu, di dalam Yesus kita adalah pemenang. Kita lebih dari pemenang. Sekuat apapun masalah kita yang kita hadapi pada saat ini, kita tidak boleh menyerah. Ingat, kita memiliki faith resilience, yaitu ketahanan iman atau ketangguhan iman di dalam Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita tidak boleh berkata demikian. Karena itu bukan kosakata kita sebagai orang percaya. Saudara dan saya disebut orang percaya, jadi kita punya kosakata yang berbeda. Jadi ambil komitmen dalam krisis ini tidak membuat kita jatuh. Tidak membuat iman kita rontok, tapi kita tetap bangkit jadi raksasa iman yang luar biasa. Saudaraku, saya mau ngomong, jangan menyerah. Tetaplah bertahan apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Milikilah ketahanan iman yang kuat. Tetaplah pegang komitmen kita yang sudah kita bangkitkan kembali. Ingat bahwa pengharapan tidak akan mengecewakan. Yakin dan percaya bahwa mukjizat Tuhan akan nyata dalam kehidupan kita. Demikian perenungan singkat kita pada hari ini. Biarlah iman kita tetap kuat di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya bahwa ketahanan iman kami semakin kuat di dalam Tuhan. Dan dalam kondisi situasi yang saat ini terjadi, kami percaya bahwa Tuhan akan menguatkan kami. Tuhan akan menolong kami sehingga kami menjadi orang-orang yang kuat yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Allah yang hidup yang luar biasa bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom saudara-saudariku.